ketiga mungkin mutlak X. Apalagi yang bisa menjadi fungsi genap? Ini dulu ya. Bagaimana dengan fungsi ganjil? Fungsi ganjil, jika untuk setiap X elemen real atau domain dari F, maka berlaku minus F min X itu sama dengan Fx. Jadi, saya biasanya yang diperiksa pertama adalah F min X-nya. Kalau fungsi ganjil, periksa saja untuk setiap X elemen real, apakah berlaku F min X-nya sama dengan min Fx. Gitu. Jadi lebih mudah. Oh, jadi untuk menentukan fungsi ganjil, apa sih yang harus diperiksa? Fungsi ganjil atau genap, apa sih yang harus diperiksa? Yang harus diperiksa adalah F min X-nya. Apakah dia sama dengan Fx yang artinya fungsi genap? Apakah dia sama dengan min Fx yang artinya fungsi ganjil? Kalau tidak keduanya, berarti dia bukan fungsi genap atau fungsi ganjil. Gitu ya. Jadi ini yang harus diperiksa. Domainnya pun sama, karena dia harus cerminnya itu di 0,0 gitu. Mau nggak mau domainnya juga di 0, tengah-tengahnya harus 0. Gitu ya. Ini adalah contoh fungsi ganjil X pangkat 2n per 1 dan fungsi trigonometri sin X. Jadi yang saya selalu garis bawahi dari dulu adalah periksa ini dulu kalau kalian diminta apakah ini fungsi ganjil atau genap. Oke ya. Ini ditulis lagi oleh Pak Wono seperti yang saya katakan. Jika Fx sama dengan atau F min X sama dengan Fx, maka F disebut fungsi genap. Jika F min X sama dengan min Fx, maka dia disebut fungsi ganjil. Ini adalah contoh-contohnya. Nah, sekarang mungkin yang menarik adalah yang titik 3 terakhir gitu. Coba, apakah fungsi Gx sama dengan akar dari mutlak X fungsi genap? Bagaimana cara memeriksa ini? Gimana tadi memeriksanya? Kita harus meriksa apa sih? Yang harus kita periksa adalah F min X. Oke, F min X. Karena sekarang fungsinya namanya F, namanya G, berarti ya kita G gitu ya. G min X, akar dari mutlak min X. Akar dari mutlak X min X sama dengan apa sih? Akar dari mutlak min X sama dengan? Akar X. Akar X. Akar Mutlak X. Mutlak X apakah sama dengan mutlak min X? Sama. Sama ya. Tidak boleh langsung sama dengan akar X. Tidak boleh langsung sama dengan akar X. Kenapa? Karena mutlak min X juga tidak berarti dia sama dengan X gitu ya. Kenapa? Ya contohnya tadi kalau kita punya min 2 gitu X-nya. Ya ini akan sama dengan 2, bukan sama dengan min 2. Ya. Jadi kita bisa tuliskan mutlak min X sama dengan mutlak X. Yang ini sama dengan GX. Karena untuk setiap bilangan real G min X sama dengan mutlak akar dari mutlak min X yang sama dengan akar mutlak X yang sama dengan GX, maka kita bisa katakan bahwa GX itu adalah fungsi genap. Ya. Besok kalau nulis gimana, Bu? Tulis aja di sini tambahin karena untuk setiap ini tadi ngomongnya seperti itu, maka GX adalah fungsi genap. Bagaimana dengan titik yang ini? Kenapa saya nggak bahas yang ini? Karena cukup mudah. Saya pengen bahasnya yang titik 3 gitu. Kira-kira yang ketiga gimana? Tinjau fungsi fx sama dengan floor x atau pembulatan ke bawah atau bilangan bulat terbesar yang kurang dari sama dengan x adalah f
apakah fungsi ganjil? Kira-kira fungsi ganjil nggak? Kalau nggak fungsi ganjil gitu, misalkan kalian enggak deh kayaknya, atau iya deh kayaknya. Kalau iya berarti harus membuktikan untuk setiap ya. Ini untuk setiap tuh terbalik. Kalau misalkan enggak, kalian yakin dia bukan fungsi ganjil, ya ambil aja sampel, satu sampel, ada kan pasti. Karena untuk setiap itu negasinya adalah ada. Jadi kalian boleh mention satu X yang bikin dia itu bukan fungsi ganjil. Kira-kira fungsi ganjil nggak sih? Hayu. Apa hayu? Bu, mau nanya dong, Bu. Boleh. Itu kan yang di bagian 2 ditulisnya jika F memenuhi F min X sama dengan min Fx. Itu fungsi ganjil, Bu. Ya, jadi kalau misalkan F min X sama dengan minus Fx, maka dia fungsi ganjil. Oh, iya, oke, Bu. Gimana? Nah, ini untuk setiap ya, mestinya untuk setiap X elemen real. Kita bisa pilih saja salah satu misalkan. Misalkan berapa? Misalkan saya pilih ya, F min setengah gitu. F min setengah sama dengan apa sih? F min setengah sama dengan apa sih? Minus Ini 1. grafik. Oke, min 1. Apakah sama dengan minus dari F setengah? Sama nggak? Enggak. F minus F setengah sama dengan berapa sih? 0. Ini kan tidak sama ya. Artinya ada satu penyangkal nih. Ada X yang sama dengan min setengah gitu. Ada X yang sama dengan setengah. Karena kan kita ngomonginnya X-nya ya. Ada X yang sama dengan setengah. Yang mengakibatkan si F min X-nya itu tidak sama dengan min Fx. Jadinya ya sudah jelas pada fungsi ini bukan fungsi ganjil. Itu. Mestinya kalau fungsi ganjil dia itu cerminnya adalah titik 0,0 gitu. Jadi kalau X, Y ada di situ, min X, min Y harus ada di situ. Jadi kalau ini harus fungsi ganjil ya mestinya gini. Gitu ya. Ini mestinya gitu. Oke. Bertanya, Bu. Boleh. Itu yang F min setengah kok bisa jadi min 1? Oke. Min setengah dibuletin ke bawah jadi apa? Min 1. Min 1. Kalau dari grafik, min setengah di sini nih. Y-nya di mana tuh? Di min 1. Setengah ada di sini nih. Y-nya di mana tuh? Di 0. Gitu. Ini artinya kalau kita baca koordinat, ini artinya berarti min setengah, min 1. Ini berarti setengah, 0. Gitu ya. Ya, ada minusnya. Minus 0 kan. Gitu. Oke, sudah cukup jelas? Atau belum? Mau nanya lagi? Ada yang mau nanya? Kalau tidak, kita lanjutkan dulu. Apakah berikut ini merupakan fungsi? Majalah outputnya banyak halaman dari majalah tersebut. Fungsi enggak? Ingat lagi, fungsi adalah
Ini akan sangat berguna ya. Fungsi, Bu. Ini Fungsi, bukan ya? Bu. Hah? Fungsi? Bukan, Bu. Tidak. Agenda. Fungsi atau enggak? Fungsi atau enggak? Fungsi ya. Fungsi ya. Karena ini beda majalah, ya bakalan beda halaman gitu. Kecuali salah cetak gitu. Misalkan beda sama judulnya, terus kita ambil satu, ya dia beda halaman. Asumsikan bahwa tidak ada salah cetak. Berarti dia fungsi ya. Beda majalah, kita halamannya ya pasti satu aja gitu. Satu majalah pasti punya banyak halaman segitu. Gak mungkin kan tambah lagi. Ada yang lain. Oke, nama universitas sama dosen di universitas tersebut. Gimana? Kira-kira gimana? Bukan fungsi, Bu. Bukan ya. Bukan fungsi. Bukan. Bilangan real X dan Y outputnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Fungsi. Betul, fungsi. Karena kan setiap milih satu X, dan satu Y, ya pasti outputnya ya satu itu aja gitu. Gak mungkin yang lain kan. Oke, sekarang kita belajar menentukan domain natural dan range dari fungsi berikut. Nah, untuk menentukan domain, biasanya saya kasih catatan. Misalkan kita punya fx, kita punya gx aja deh. Punya gx, punya gx gitu, dia bentuknya adalah akar fx, maka domain dari si g adalah semua x yang memenuhi fx-nya lebih besar sama dengan 0. Kita punya gx sama dengan yang fx-nya jadi penyebut gitu, maka domain dari g adalah semua x dengan gx-nya tidak sama dengan 0. Ya, oke, ini dua syarat itu. Gimana kalau dua-duanya gitu? Seperakar fx, ya berarti kita tinggal iriskan ini. Berarti g-nya adalah semua x yang memenuhi salah ini ya. Yang memenuhi si fx kita lebih besar dari 0. Kenapa? Karena udah di bawah dan dia di dalam akar. Ini adalah catatan aja. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari natural dan range dari fungsi berikut. Nomor 1 kira-kira gimana? Atau kita generate number aja ya. Kita generate number. 1 sampai 5. Oh, ternyata 4. Pilihan kita jatuh pada nomor 4. Kita diminta untuk mencari domain natural dan range dari fungsi f kapital X sama dengan minus 1 dibagi akar 1 mutlak X. Dengan menggunakan sifat yang ketiga, saya sebutkan ini 1, 2, 3, maka domain dari si f kapital adalah setiap X yang memenuhi, yang bawahnya nggak boleh 0, berarti memenuhi 1 min mutlak X lebih besar dari 0. Itu ya cara makainya. Jadi yang di dalamnya ini harus lebih besar dari 0. Artinya yang di dalam ini harus lebih besar dari 0. Oke. Nah, kita jabarkan yang ini. Kita mau mencari X yang memenuhi ini. Berarti kita jabarkan di sini. Jabarkan. 1 dikurangi mutlak X lebih besar dari 0. Artinya 1 lebih besar dari mutlak X. X yang mana saja yang memenuhi ini? Kira-kira X-nya berapa sih? Kalau udah ketahui ini. X-nya berapa aja nih? Supaya mutlak X-nya kurang dari 1. 0. Bu. 0. Kan real nih, boleh min setengah nggak? Boleh. Oke, boleh Boleh. setengah? Boleh. Boleh minus 1/9? Boleh. 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 Boleh 1/9?
Boleh. Boleh 1? Tidak. Tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Oke, jadi kira-kira ini berapa? -1 kurang dari X kurang dari 1. Jadi DF kita bisa kita tuliskan dia dari -1, di antara -1 dan 1, bukan dari ya. Kalau dari gitu, itu adalah domain kita. Bagaimana dengan range? Nah, bagaimana dengan range? Domain kita adalah -1 sampai 1 ya. Range-nya kira-kira, nah, pertama, dia kan bentuknya, oke. Sini dulu dah. Kita punya satu ini dengan domain F tadi, X-nya segini. Mencari range, ya. Mencari range. Ini nomor 4. Kita punya domainnya tadi adalah ini, sudah kita punyai. Kita ingin mencari -1/1 min ini apa? Itu akarnya. Ini dari mana sampai mana? Oke. Dari sini kita dapatkan, balik lagi, mutlak X kurang dari 1, maka 1 min mutlak X itu lebih besar dari 0. Kira-kira kalau untuk setiap bilangan positif, akarnya juga pasti ya. Ini juga lebih besar. Kira-kira bentuk sepernya gimana sih? Kalau misalkan kita punya bilangan positif, apa yang terjadi dengan 1/? Itu kita punya bilangan positif juga ya. Jadi kalau kita punya X lebih besar dari 0, maka 1/X juga lebih besar dari 0. Ya kan? Dari mana saya tahu? Ya, secara intuitif misalkan. Atau secara grafik. Dia grafiknya gini nih, Bu. Kalau X-nya lebih besar dari 0, ya 1/X-nya pasti lebih besar dari 0. Gitu ya. Maka kita dapatkan ini. Yang kita pengenin ada minusnya. Berarti ini dikalikan minus kedua sisi. Dikalikan -1. Berarti kita dapatkan 1 dibagi akar mutlak X. Ini kurang dari 0. Berarti bagaimana range kita? Range kita akan. Jadi range kita gimana? Bisa ditulis bagaimana? Range kita adalah Lebih besar dari 0. Lebih kecil dari 0. Minta hingga sampai. Ya. Oke? Nah, katanya mudah, Bu, kalau pakai Desmos. Oh, mudah sekali. Coba kita lihat ya. Coba kita pakai bantuan Desmos. Mana Desmos kita? Coba diingat-ingat. Dia-nya adalah -1 dibagi SQRT. Kenapa ada itu? SQRT square root dari 1 dikurangi ABS absolut dari X. Ya, ini adalah fungsi kita. Lah, malah saya hapus. Hasilnya sama dengan -1 dibagi SQRT 1 minus ABS. Gitu ya. Ini adalah fungsi kita. Kelihatan fungsinya? Jadi dia mepet banget nih di -1 sampai 1 kalau kita lihat. Makin mepet. Tapi dia nggak akan pernah nyampe 1 sama -1. Range-nya ya. Kok ada -1-nya, Bu? Ada yang salah saya. Menarik. Oke. Salahnya di mana nih? Ternyata salah. Jadi tahu kan salahnya? Kenapa salah coba? Range-nya harusnya minta hingga sampai 1.
Di min 1 sampai 0 ini nggak ada. Oke, kita salah di mana? Untuk menyebut nggak boleh sama dengan 0, Bu. Menyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Oke. Oh. Oke. Oh, saya kurang ya di sini. Kalau kita dapatkan, nggak boleh mutlak X kurang dari 1 saja. Kita mestinya di sini ada lebih besar sama dengan 0. Oke, jadi kurangnya di situ. Kalau X lebih kurang dari 1, lebih besar dari min 1, tentunya mutlak X ini lebih besar sama dengan 0 kurang dari 1. Nah, kurangnya di situ saja. Maka kita dapatkan mungkin ada satu langkah di sini yang miss. Kita kalikan semuanya dengan min 1, maka kita dapatkan ini kurang dari min 1, ini lebih besar dari, ini kurang dari sama dengan 0. Lalu kita tambahkan 1. Jadi tambahkan 1 ya. Tambahkan 1 kedua ruas, maka kita dapatkan ini. Jangan lupa ini gitu. Nah, ternyata ada yang kelupaan. Tentunya kalau akar dari 1 min mutlak X lebih besar dari 0 kurang dari 1, maka sepernya akan lebih besar dari 0 dan kurang dari 1 ya. Contohnya ini, X lebih besar dari 0 kurang 1, maka ini sama dengan, maka kita dapatkan seper X-nya pasti kurang dari 1, lebih besar dari 0. Gitu. Tapi kalau di sini 2, berarti ini kurang dari sama dengan setengah ya. 0 ini untuk mengatakan bahwa dia positif saja, gitu. Yang 0 yang di sini untuk mengatakan bahwa dia positif saja. Nah, karena ini maka kita dapatkan negatifnya, berarti dia akan lebih besar sama dengan minus 1. Kurang dari 0. Ini kebalik lagi. Ada yang salah lagi. Kurang dari 0. Kurang dari... jadi lebih besar dari min 1. Oh, salah lagi. Oke ya. Jadi yang di sini untuk mengatakan bahwa dia positif gitu. Artinya kalau kita punya X kurang dari sama dengan 1 lebih besar dari 0, maka kita katakan bahwa seper X ini pasti lebih besar dari sama dengan 1. Benar nggak? Betul nggak? Ini salahnya di sini ya. Ini enggak, di sini dong. Tentunya ini akan jadi, ini untuk mengatakan bahwa akar dari 1 min mutlak X ini positif. Yang 0 ini. Jadi sampai sini enggak ada gunanya gitu. Sampai sini kita bisa mengatakan bahwa kalau misalkan kita punya bilangan, katakan ini adalah bilangan gitu ya. Bilangan A ini kurang dari sama dengan 1. Dan bilangan A ini positif. Maka seper A-nya pasti kurang dari sama dengan 1. Gitu. Oleh karena itu kita dapatkan minus dari ini adalah minus dari si bilangan tadi yang saya katakan sebagai A, minus A pasti lebih besar sama dengan min 1. Salah, kurang. Apa yang salah lagi? Kayaknya yang di atas salah. Satu. Oh, ini ya. Ini lebih besar ke balik-balik. Ini lebih besar dari 1, maka kita dapatkan ini akan kurang dari gitu ya. Ini akan kurang dari min 1. Oke? Oke ya.
Range ini emang susah. Saya nggak bilang gampang karena tadi manipulasinya saya aja bisa kesleo gitu, apalagi kalian. Makanya saya ajarin pakai cara lain gitu. Pakai caranya ya salah satunya dengan gambar. Kalau dengan gambar enaknya adalah kita tarik aja garis horizontal. Yang memotong tuh dari mana sampai mana sih? Gitu. Memotong si kurvanya, si Y-nya. Berarti si Y-nya ini dari minta hingga sampai 1. Gitu ya. Lebih enak emang kalau range ini pakai grafik. Nah, sudah lu kuliah kita sudah Bu ya. Itu belum. Ada pertanyaan dulu tentang range? Kalau tidak ada, kita lanjut. Apa? Masih kurang ngerti untuk yang Oh, tadi. masih kurang ngerti ya. Yang mana tuh? Oke. Yang untuk mencari range ini. Oke. Untuk mencari range, kita perlu melakukan manipulasi aljabar. Nah, manipulasi aljabar yang saya lakukan adalah seperti yang di layar ini. Jadi kita punya domain X-nya itu dari sini ya. Range itu kan berapa sih outputnya kalau kita masukin semua input dari si domainnya. Jadi misalkan kita input semua bilangan real dari di antara min 1 sampai 1. Kira-kira hasilnya bakalan kayak gimana sih gitu. Nah, di sini manipulasi aljabarnya atau penjabarannya kita dapatkan kalau kita punya X lebih besar dari min 1 kurang dari 1, maka mutlak X-nya itu kurang dari 1 lebih besar dari 0. Sampai sini dapat dimengerti nggak? Dapat dimengerti, Bu. Oke. Kenapa saya butuh mutlak? Karena bentuk dari fungsinya ada mutlaknya. Ada mutlak di sini nih. Jadi manipulasinya harus ada mutlaknya. Nah, karena mutlak X lebih besar sama dengan 0 kurang dari 1, maka min mutlak X pasti lebih besar dari min 1 kurang dari sama dengan 0. Jadi semuanya dikalikan minus. Kalau dikalikan minus, artinya tandanya berubah. Gitu ya. Selanjutnya, saya tambahkan ketiga ruas, karena ada 3, dengan digit 1, gitu, dengan bilangan 1. Maka saya dapatkan di sini 0 tambah 1 adalah 1, 1 ditambah min mutlak X adalah min 1 min mutlak X, min 1 ditambah 1 adalah 0. Nah, 0 yang di kanan ini, oke. Selanjutnya, ini kan bilangan positif. Berarti akarnya juga bakalan berlaku lebih besar dari 0 kurang dari sama dengan 1. Nah, 0 yang di kanan ini menjamin kita bahwa bilangan kita ini positif. Jadi artinya kalau saya mau bilang akar 1 min mutlak X ini bilangan aja deh, namanya A. Gitu. Saya punya bilangan lebih besar dari 0 kurang dari 1. Berarti seper A-nya gimana? Apa yang terjadi kepada seper A? Seper A-nya Lebih besar dari 0, Bu. kurang dari 1 ya. Dan pasti positif gitu, karena A-nya positif. Gitu ya. Bukan jadi 1 dibagi 0 gitu. Jadi bukan gitu ya. Bukan jadi apa sih? Iya benar, 1 dibagi 0. Jadi nggak berlaku tuh yang kalau saya punya X lebih besar dari 2 kurang dari 3, maka seper X-nya kurang dari setengah, lebih besar dari sepertiga. Nah, 0 di sini untuk mengatakan bahwa dia positif saja. Jadi bilangan sepernya itu tetap positif. Gitu ya. Karena seper A kurang dari lebih besar ya. Tuh, salah lagi. Kalau kita punya seper A. Jadi ini lebih besar dari 1 gitu ya. Kurang dari
Lebih besar dari 1 aja. Jadi di sini yang seperti yang saya katakan tadi untuk menjamin bahwa ada positif. Maka kalau kita punya bilangan di antara 0 dan 1, maka seperbilangan tersebut pasti lebih besar dari sama dengan 1. Nah, bilangan tersebut adalah akar 1 min mutlak X. Kalau kita kalikan kedua ruas dengan minus 1, maka kita dapatkan minus 1 kurang dari sama dengan minus seper akar dari 1 minus mutlak X. Gitu ya. Ini adalah si fx. Maka kita dapatkan si fx ini akan kurang dari sama dengan min 1. Kalau dengan menggambar grafik, kita dengan mudah mencari range-nya. Caranya adalah tarik aja garis horizontal yang sejajar dengan sumbu X. Jadi di mana sih grafik garis horizontal tersebut memotong si gambarnya, memotong si kurvanya. Jadi kita tarik garis lurus terus. Kita bisa terlihat bahwa si horizontal ini akan memotong kurva paling besar di min 1, paling kecil ya tentunya di min hingga. Makanya range kita adalah dari min hingga sampai min 1. Jadi enak kalau bisa pakai gambar. Itu ya. Ibu, Iya. buat yang 1 lebih besar sama dengan dari seper A, kenapa tandanya berubah? Yang ini? Iya, Ibu. Oke. Masih ingat kalau kita punya X lebih besar dari A kurang X lebih besar dari A dengan ini lebih besar dari 0, seper X-nya gimana? Atau enggak sifat yang kemarin A sama B gitu ya. Kita punya keduanya mesti positif atau negatif. Kita punya apa hubungan A, B kalau misalkan ini jadi seper-seper? Apa hubungannya? Seper B kurang dari seper A gitu ya. Ya enggak? Ya, Bu. Kenapa keduanya harus positif atau negatif? Karena takutnya kalau misalkan dia ada di, katakan nih, min 1 kurang dari X kurang dari 3. Ada 0 nih di sini. Seper X jadi ada yang tidak terdefinisi kan. Makanya butuh lebih besar dari 0 ini supaya menjamin bahwa A-nya itu nggak mungkin 0. A-nya nggak mungkin. Nah, oleh karena itu, ini hanya menjamin saja supaya A-nya itu terdefinisi gitu. Kalau di sini berarti kita punya 0. Kalau kita tulis lagi, berarti kita punya A lebih besar dari 0 dan dia kurang dari 1. Maka kita punya hubungan bahwa 1 dibagi 1 kurang dari seper A. Gitu. Gitu ya. Coba buka catatan dari tahu. Coba buka catatan ini lagi ya. Gitu. Bu, maaf mau nanya. Oke, boleh. Untuk tanda yang 0 lebih yang akar 1 min mutlak X lebih besar dari 0 itu cuma penjamin bahwa nilainya itu positif ya, Bu ya? Yang ini iya. Jadi supaya tadi berlaku. Supaya yang ini berlaku ini. Ini nggak dipakai selanjutnya. Oke? Oke. Sebelum kalau besok ujiannya ini kalau ini pas esai ya nasib gitu harus bikin yang ini. Cuman biasanya nggak sampai segitunya sih dosen senior ngasih soalnya. Range itu jarang ditanya. Tapi kalau sekarang karena mudah bisa pakai Desmos, kalian ketik saja fungsinya, ya bisa muncul gitu kan. Sebenarnya ada nggak sih kalkulator range? Saya jadi kepo. Cari yuk.
kalkulator. Oh, nggak ada kayaknya. Oh, ada ya dari Wolfram Alpha. Simbolnya apa tadi? Oh, simbol lab ada. Jadi kalian bisa tulis aja gitu fungsinya. Tadi fungsi kita adalah -1 gitu, dibagi SQRT, square root dari 1 minus mutlak X gitu ya. Ini adalah domainnya. Range-nya dia ngasih nggak? Ya, range-nya dia ngasih juga ya. Jadi combine the range of all domain interval to obtain the function of range. Ya di simbol lab ada, jadi tinggal ketik aja fungsinya. Tik. Jadi deh. Tapi masalahnya kalau soalnya nanti esai. Nanti kalau mau nggak mau, kalau esai ya mau nggak mau kalian harus jabarin seperti ini. Dan itu agak menguras ini ya ide. Gimana Bu, caranya bikin seperti itu. Ya, Ridwan? ingin nanya Bu tadi agak lupa yang itu yang 0 lebih kecil dari mutlak X, lebih kecil dari 1 tuh dikali -1, kenapa ya? Nah itu Oh, ini. Yang ini? 0 lebih kecil. Yang ini kan ya? Iya nggak, Ridwan? Kelihatan nggak sih? ya Bu yang itu. Oke. Kenapa? Karena di fungsinya kita punya minus mutlak X, bukan mutlak X aja. Jadi supaya ke bawahnya kita punyanya, kita pengen ngebentuk yang tadinya kita cuma punya mutlak X, kita pengen ngebentuk fungsi jadi -1 dibagi akar 1 min mutlak X. Jadi makanya saya harus punya dulu min mutlak X itu sama dengan apa. Gitu, Ridwan. Oke. Tanya itu atau Reza sih? Saya Bu. Reza. Oke ya. Gitu. Jadi kalau di esai berarti ya nasib. Kalau di isi yang singkat ya namanya beruntung, ya kalian tinggal masukin ke sini. Udah jadi gitu ya. Yang perlu kalian latih ya sebenarnya ya masukin fungsinya gimana. Tapi saya pengennya kalian jangan ini gitu. Jadi dipahami range itu apa sih gitu. Untuk memahami itu lebih mudah dengan menggunakan grafik. Gitu ya. Jadi range adalah tadi kalau kita potong dengan sumbu horizontal, yaitu memotongnya di mana sih gitu. Dia yang mana nih gitu. Oh, ternyata paling besar di -1 nih. Paling kecil ya ke bawah terus kan sampai hingga. Jadi makanya range-nya itu adalah hingga 1. Gitu. Lebih enak pakai grafik sih emang kalau range. Domain juga begitu ya sebenarnya, domain di sini udah kelihatan banget. Ya X-nya dari -1 sampai 1. Gitu. Enak banget kalau pakai grafik. Oke ya. Yang lain mungkin bisa pakai grafik. Coba kita nomor 5 misalkan F nomor 5 gitu, G sama dengan 4 ditambah floor X, G floor. Coba, dia kenal floor enggak ya? 4 ditambah floor, oh mau. Oh enggak mau. Floor. Pakai apa? Rasanya dulu ada deh. Let's see. Function. Dulu. Function.
Status. Oh, ada floor. Ada kok vertex. Oh, ada ya. Oh. Di sini kalau misalkan kalian bingung, nggak tahu itunya apa, ada function gitu ya. Ada mix, ada floor. Di sini kita bisa tulis X. Oh, apa yang terjadi? Kenapa dia nggak mau? Saya bikin floor-nya dulu. Oke, floor X kita tambah sama 4. Kamu? What happened? Oh, ada ya. Oh, tadi ada jangan-jangan. Oh, ada juga. Nggak di zoom. Gini ya. Jadi ini adalah bentuk dari 4 ditambah floor X. Kira-kira domainnya apa? Kira-kira domainnya apa? Domain berarti kalau tadi range adalah horizontal, kalau domain berarti garis vertikal ya. Garis vertikal. Di mana dia memotong garis vertikalnya? Di mana garis vertikal yang sejajar dengan sumbu Y ini memotong kurva? Di mana aja sih? Kalau nggak kebayang, ya mari kita tulis ya. Kita mau istirahat nggak? Usah ya. Tadi saya kabur, nggak kabur. Tadi internet saya nggak tahu kenapa. Oke. Nomor 5, kita langsung saja dengan menggunakan grafik gitu. Nomor 5, katakan saya paste di sini. Kalau untuk menentukan domain, ya silakan saja kalian tinggal horizontal. Kira-kira dia memotong kurva di mana aja sih? Semua bilangan real. Semua bilangan real. Berarti domain kita adalah semua bilangan real. Bagaimana dengan range-nya? Gimana nih? Dia memotong di mana sih? Minta hingga sampai tak hingga, Bu. Ayo. Dia memotongnya apakah? Oke. Apakah? Kita balik lagi sini. Apakah dia di 1, berapa ini? 1,2, apakah dia memotong kurva? Kalau kita tarik garis Y sama dengan 1,2, memotong enggak? Enggak, Bu. Enggak, berarti Bilangan bulat. bilangan bulat ya. Integer number. Jadi bilangan bulat simbolnya apa? Masih ingat? Z. Z. Oke. Itu ya. Jadi untuk tahu ya tarik aja garis. Mana sih yang memotong? Oh, yang ini memotong nih. Oh, tapi yang ini nggak memotong. Yang ini memotong. Jadi dia memotongnya pasti bilang. Gitu. Jadi mudah banget kalau misalkan kita punya grafiknya. Tapi oke. Oke. Kita lanjut aja ya. Kita lanjut. Oke. Semoga masih punya tenaga untuk melanjutkan. Operasi aljabar fungsi. Jadi operasi aljabar fungsi yang akan dibahas itu ada 1, 2, 3. Ada 4 ditambah 1 nanti komposisi fungsi ya. Nah, yang pertama penjumlahan. Jadi kalau misalkan kita memiliki 2 fungsi gitu F dan G, kita menjumlahkan fungsinya terlebih dahulu. Lalu, kenapa? Jadi penjumlahan gitu ya. Kita jumlahin fungsinya dulu, baru kita input, kita hitung. Itu akan sama dengan kita menghitung, kita menjumlahkan hasil dari input masing-masing fungsi gitu. Jadi kalau yang ini dijumlahin dulu fungsinya,
dijumlahin dulu fungsinya, nanti bentuknya jadi apa, jadi mesin baru, ini jadi mesin baru, baru kita input X. Kalau ini masing-masing mesin kita input dengan input yang sama, baru kita jumlahin, itu nanti hasilnya akan sama. Begitu juga dengan pengurangan. Begitu juga dengan perkalian. Begitu juga dengan pembagian. Dengan syarat nanti GX ini tidak 0. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya fungsi baru yang namanya F tambah G? Bagaimana cara mencari domainnya? Gitu ya. Jadi ini seperti mesin baru namanya F tambah G. Domainnya bisa dicari dengan cara mengiris antara domain dari si fungsi F dan domain dari fungsi G. Itu untuk ketiganya ya, untuk penjumlahan, perkalian dan pengurangan. Kalau pembagian harus ada syarat lain, yaitu GX-nya atau penyebutnya tidak sama dengan. Nah, kalau pangkat gimana? Kalau pangkat domainnya sama ya. Jadi domain Fn pangkat X itu akan sama dengan domain Fx. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan kita punya Fx sama dengan akar X min 1, Gx-nya adalah akar X kuadrat min 4. Ditentukan F tambah G, jadi mesin barunya itu bentuknya seperti apa, F min G-nya seperti apa, F dikali G-nya sama dengan apa, F dibagi G-nya sama dengan apa. Bagaimana dengan domainnya? Nah, ini adalah domain dari kalau kita jumlahkan atau kurangi atau kalikan. Tadi kan kalau kita melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, domain dari si F jumlah kurang atau kali itu adalah domain F diiris dengan domain G. Berarti mau nggak mau kita harus cari satu-satu dulu. Domainnya F-nya itu apa, domain G-nya itu apa. Kalau kita punya Fx itu sama dengan akar dari sesuatu, gitu, akar dari X min 1, maka dia akan terdefinisi kalau di dalam akarnya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, yang di dalamnya akan lebih besar sama dengan 0 jika X-nya lebih besar dari sama dengan 1. Makanya domainnya adalah 1 sampai 3. Bagaimana dengan G? Yang G juga begitu. Karena ini bentuknya adalah akar X kuadrat min 4, dia akan terdefinisi atau akan ada nilainya nih. Kalau yang di dalamnya itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini akan lebih besar atau sama dengan 0 ketika X-nya itu kurang dari sama dengan min 2 atau X-nya lebih besar sama dengan 2. Bagaimana dengan irisannya? Kalau mau mengiris, boleh loh pakai garis bilangan. DF kita punya dia domainnya ada di 1 sampai tak hingga, berarti domain F ada di sini. Lalu domain G-nya itu dia dari katakan min 2 di sini, 2 di sini gitu ya. Dia domainnya adalah di sini atau di sini. Masih ingat kalau ngiris gimana? Masih ingat nggak ngiris tuh? Ngiris tuh harus ada di sini dan di sini. Jadi mana sih yang keduanya ada gitu? Ini kan malah dua-duanya nggak ada. Ini cuma satu doang nih. Oh, yang ini cuma di atas doang. Yang dua-duanya ada ya di sini sama di situ. Artinya dia domainnya adalah 2 sampai 3. Gitu ya. Jadi kalau mau ngiris boleh pakai garis bilangan. Kalau bingung pakai ini. Nah, bagaimana dengan pembagian? Tadi ada tambahan syarat. Pembagian itu adalah DF diiris dengan DG. Syarat lainnya adalah G-nya tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Jadi, GX akan sama dengan 0 jika di dalam akarnya akan sama dengan 0. Gitu ya. Berarti ini, kita kan syaratnya GX nggak boleh sama dengan 0 nih. Berarti ini nggak boleh sama dengan 0. Artinya, X-nya tidak boleh sama dengan 2. Dan X-nya juga nggak boleh nih sama dengan 2. Artinya kita kurangi lagi. Oh, berarti 2 nggak boleh nih. Untuk yang pembagian ya. Untuk yang pembagian berarti DF is DG dikurangi X saat GX-nya sama dengan tidak sama dengan 0.
Berarti saat kapan tuh? Saat 2 kurangi tak hingga saat n-nya adalah 2. Nah, sama dengan berarti 2-nya nggak boleh. Gitu ya. 2-nya nggak boleh. Tentu. Nggak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Komposisi fungsi. Mungkin di SMA gitu pernah dibahas FOG atau GOF. Pernah kenal? Pernah kenal nggak sama bentuk ini? Enggak, Bu. Nah, Bu. Kalau digambarkan secara mesin, artinya FOG itu adalah suatu input masuk dulu ke mesin F. Oh, kebalik ya. Masuk dulu ke mesin, kalau FOG berarti masuk dulu ke mesin G, baru dia masuk ke mesin F. Kenapa? Karena ini tuh artinya GX gitu ya. Artinya X nempel dulu sama si G. Jadi FOG itu artinya X diinput dulu ke mesin G, baru nanti setelah output dari si mesin G dimasukin ke mesin F. Ya, jadi FGX. Kalau GOF artinya si X dimasukin dulu ke mesin F, baru nanti output dari si mesin F yang namanya FX itu diinput ke mesin G, baru nanti keluar hasilnya adalah GOF. Secara umum mereka akan berbeda. Tuh, hasilnya bakalan beda gitu. Contohnya aja misalkan apa? Misalkan apa yang beda? Mesinnya apa sih mesinnya? Oh, misalkan beras aja. Nah, ini mesin beras yang udah jadi ya. Ini mesin F itu katakan mesin pembuat penggerus beras yang ntar jadi tepung. Terus ini dikukus gitu. Apakah bakalan sama kalau misalkan berasnya dikukus dulu, baru dimasukin ke mesin yang bikin jadi tepung? Beda ya? Beda nggak? Beda. Udah jadi nasi nih, terus dimasukin ke mesin yang diperuntukkan untuk menggerus barang yang kering gitu ya. Kan hasilnya bakalan beda ya. Entah itu ntar jadi lengket lah, ntar jadi apalah, atau malah nggak jadi apa-apa, atau malah merusak mesin gitu. Jadi ini adalah itu adalah contoh nyata bahwa GOF ini tidak sama dengan FOG gitu ya. Jadi ini umumnya tidak sama. Nah, bagaimana gitu ya? Jadi karena tadi tidak sama, maka komposisi fungsi ini tidak memiliki sifat komutatif gitu ya. Ini contoh penyangkalnya. Kenapa sih menunjukkan bahwa si GOF atau FOG ini tidak sama gitu. Misalkan kita punya Fx sama dengan X plus 3 dan Gx sama dengan akar X, maka FOG artinya FGX itu sama dengan F dari akar X, maka kita dapatkan akan sama dengan akar X plus 3. Begitu juga sebaliknya, GFX artinya GFX, GX plus 3, kalau kita masukin ke sini jadi akar X plus 3. Nggak sama kan? Nah, bagaimana cara mencari domainnya? Sesuai dengan urutannya tadi ya. Urutannya tadi kalau GOF artinya X ini masuk ke mesin F dulu. Masuk ke mesin F dulu. Artinya si X ini harus memenuhi kriteria buat masuk ke mesin F. Jadi mau nggak mau dia harus dari daerah definisi si F dulu. Kalau dia udah nggak masuk kriterianya si F, ya dia nggak bisa masuk gitu. Makanya di sini pertama syaratnya X itu harus masuk domain F. Setelah masuk domain F atau setelah masuk mesin F, dia akan keluar nih
keluar menjadi si fx. Outputnya kan fx. Yang si output ini akan menjadi inputnya si mesin G. Makanya si fx ini harus memenuhi kriteria untuk bisa diinput ke mesin G. Makanya domain dari GOF adalah X yang memenuhi domain dari F dengan syarat fx-nya harus memenuhi domain dari si G. Gitu ya. Sampai sini pusing nggak? Dapat dimengerti nggak? Dapat, Bu. Bisa ya? Apa? Atau nggak bisa? Bisa kan ya? Tadi. Pusing, Bu. Pusing. Oke, kalau pusing kita gambarin lagi. Bu, mau nanya, Bu. Boleh? Kan tadi kan pertama kita ngecek di domainnya F dulu, Bu. Betul? Untuk memenuhi domainnya F. Tapi nanti kan syarat kedua itu fx harus memenuhi domainnya G. Cara kita tahu nanti fx memenuhi domainnya G sebelum kita nemu untuk domainnya F dulu gimana, Bu? Oke. Justru yang harus dipenuhi dulu adalah X domain dari F gitu ya. Harus dipenuhi dulu karena dia di depan. Jadi kalau X udah nggak domainnya F ya kita nggak masukin dia jadi inputnya F gitu. Biar kebayang kita ke contoh soal aja. Mana contoh soalnya? Tapi udah jam 9. Kita sampai 9.40 ya. Oke. Misalkan kita punya ini. Jadi kita punya mesin gitu. Mesin yang pertama itu aturannya adalah ini F. Aturannya adalah F memetakan X ke mengubah X gitu supaya seperti mesin. Jadi kalau kita input si X, F ini mengubah X menjadi akar 1 min 2X. Selanjutnya ini keluar jadi Fx dong, karena kan tadi inputnya adalah X, keluar adalah Fx. Kita punya mesin kedua namanya G. G ini mengubah si Fx menjadi itu gitu ya. Mengubah itu menjadi menjadi Fx kuadrat. Kita nanti outputnya ini. Kita diminta untuk mencari domain dari si sistem ini. Nah, artinya pertama si X ini kan kudu tuh harus masuk ke mesin F. Makanya kita harus nyari dulu, batasin dulu yang masuk ini apa sih gitu. Yang bisa masuk mesin F ini siapa sih gitu. Yang bisa masuk mesin F adalah DF. DF ini siapa? DF ini adalah semua X dengan syarat yang di dalam akarnya itu lebih besar dari 0. Benar nggak? Betul ya? Berarti kita dapatkan X yang memenuhi 2X. Supaya tidak bingung. 1 ini lebih besar sama dengan 2X. Maka kita dapatkan semua X yang memenuhi bahwa X itu kurang dari sama dengan setengah. Kan gitu ya. Jadi kita tahu nih, oh X-nya sudah kita batasi. X yang boleh masuk cuma X yang dari minta hingga sampai 2. Bayang nggak? Minta hingga sampai setengah. Sorry. Sampai setengah ya. Karena ini. Nah, selanjutnya ini kan setelah X masuk ke mesin F, dia akan keluar jadi akar 1 min 2X kan? Berarti yang keluar ini adalah range-nya dari si F. Benar nggak? Range-nya dari si F. Artinya, ya kita masukin si X, nanti keluarnya ya semua output yang mungkin gitu ya. Ya output yang mungkin itu berarti si range F. Range F ini harus merupakan atau harus subset dari domainnya si G supaya bisa masuk ke mesin G. Gitu. Makanya di sini ditulisnya apa tadi? Fx-nya harus elemen dari DG gitu. Jadi range F-nya harus subset dari DG. Atau ya lebih kecil gitu ya. Nah, bagaimana mencari si
si range F yang dia itu memenuhi domainnya si G. Oke, domainnya si G berapa sih? Domain G-nya apa sih? G kan kita sama dengan X kuadrat nih. Domainnya berarti apa? Semua bilangan real. Mau bilang nanti. Semua bilangan real. Apakah ini kan domain kita ini? Range kita kira-kira apa sih? Range dari F? Range dari F apa sih? Atau daerah hasil dari ini? Bilangan real. Ayo, ini ada akar. Berarti Plus. Positif. positif. Boleh 0? Boleh. Boleh. Boleh ya. Apakah bilangan yang lebih bilangan real tak negatif itu artinya 0 boleh, adalah subset dari bilangan real? Ya. Iya. Kalau itu terpenuhi, berarti si X yang tadi ada domain F itu juga merupakan domain dari GOF. Kebayang nggak maksudnya? Karena ini semua memenuhi nih. Berarti kalau kita masukin semua X yang tadi inputnya X ini, minta hingga sampai setengah gitu, kita masukin semua, ternyata outputnya ini bisa jadi inputnya si G loh. Jadi semua output di sini bisa masuk ke sini semua. Gitu. Karena tadi range-nya itu adalah subset dari real. Sedangkan domainnya dari si G itu adalah semua bilangan real. Makanya di sini domainnya adalah ini ya, X kurang dari sama dengan setengah. Begitu ceritanya. Kebayang nggak? Bayang, Bu. Bagaimana kalau misalkan dibalik? Oh, ini adalah catatan dari Pak Wono. Kalau misalkan kita cari dulu bentuk GOF-nya, kira-kira bentuk GOF-nya gimana? GFX gitu. Berarti bentuk GFX-nya adalah G dari akar 1 min 2X yang sama dengan akar 1 min 2X dikuadratkan. Akar 1 min 2X dikuadratkan sama dengan apa? 1 kurang 2X. Jangan lupa mutlak ya. Oh iya. Oh, saya kasih ya. Ini dikuadratkan itu sama dengan mutlak X. Oh, salah dong, Bu. Iya, pasti X. Kenapa pasti X juga? Oke, yang perlu dicatat adalah ini. Kalau punya ini, maka ini mutlak X ya. Kalau ini mah udah pasti. Kalau ini nggak terpenuhi, nggak akan sama ya. Berarti ini hilang. Betul. 1 min 2X saja. Kalau kalian punya ini, kalian bakalan bilang domain dari GOF apa? Kalau kalian punya GOF-nya adalah 1 min 2X, domainnya apa? Kalau kalian jabarin dulu gitu. Domainnya adalah Semua bilangan real. semua bilangan real. Jadi sering salahnya di sini gitu. Karena bisa jadi akar dari 1 min 2X ini negatif, padahal bilangan negatif itu nggak boleh masuk ke sini. Makanya jangan lakukan ini ya. Jadi dicari dulu GOF-X-nya sama dengan apa, nanti dicari domainnya. Oke? Jangan lakukan ini. Jangan. Oke. Oke. Selanjutnya apa? Kalau yang FOG juga sama ya logikanya seperti tadi. Berarti si X masuk ke mesin G dulu, baru dia outputnya dari si mesin G masuk ke mesin F. Makanya di sini X-nya harus memenuhi dulu ke mesin pertama. Mesin pertama siapa? Ya si G. Baru outputnya tadi harus memenuhi input dari si mesin kedua yaitu F. Contohnya ini nyatakan. Kira-kira yang contoh 2, apakah ada ide lain?
Mungkin nggak jawaban satu kelas sama semua? Nomor dua maksudnya apa sih? Kita diminta untuk fx gitu ya. Sebagai fungsi fog x. Kita diminta untuk mencari gx sama fx-nya itu apa sih? Gitu. Kalau di sini Pak Wono pilih gitu ya, pilih gx-nya adalah x pangkat 3 plus 5, lalu fx-nya adalah x pangkat 7. Ada nggak jawaban lain? Apakah ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Oke, Fauzi. Apakah ada? Kalian belum absen ya? Astagfirullahaladzim. Kalian absen dulu. Six. Kelas. Close. Saya mau pakai Edunex, tapi coba kita lihat pakai Edunex, bisakah? Discussion. Temuan ke tidak tahu. Sekarang kita pertemuan keberapa sih? Kelima. Apakah Anda sehat hari ini? Semoga bisa ya pakai Edunex. Ya absen doang kok abis ini. Habis ini kita lanjutkan nih main. Sekarang tanggal 2. Ngomong nggak? Coba bisa nggak? Udah ke save. Coba dicoba. Caranya adalah kalian join discussion ya. Discussion pertemuan 5. Jadi join. Sehat Bu, tapi hati saya. Mika curhat. Oke, kita coba. Mika sudah menjawab, jadi harus komen. Kita lihat Mika apakah sudah. Absennya dari Edunex, Bu. Iya. Mika belum. Oh, udah. Arya Dita malah. Kok Mika malah belum? Coba kamu komen lagi. Mika, komen lagi coba. Coba yang lain juga komen ya. Biasanya yang sudah komen ya. Join discussion. Lebih banyak. Present. Oke, jangan lupa join discussion ya. Lakukan sekarang karena ditutup sebentar lagi. Ayo, kita mau pergi. Saya mau pergi dari sini. Kalian yang belum bisa present. Cuman add komen aja, Bu. Betul. Jadi kalian tinggal discussion, diklik gitu. Pasti ada tombol discussion kan? Join discussion. Nah, terus tinggal sehat, alhamdulillah. Masih sehat, Bu. Oke ya. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Oh, gitu. Kemarin mungkin pindah server atau apa kali. Udah 39, yang mana? Yang lain kemana? Masih muter. Masih muter? Susah ya? Kalau susah, sudah 51, mestinya sudah banyak. 51. Kurang. Arya, ada Arya? Ada harusnya tadi. Hadir, Bu. Hadir. Arya, komen Arya. Reza, Hadir. ada. Nazma. Ridwan. Nathanael. Nael ya. Vivi. Vivina. Ivan.
Dava, Bu. Bintang. Izin, Bu. Nah, silakan ya. Fauzi izin tadi, tapi saya absenin nanti. Semangat. Bu, berarti hari ini absennya lewat Edunext saja ya, Bu ya? Betul. Oke, makasih Bu. Jadi nanti saya bisa sinkron gitu. Misalkan ini kan udah present nih. Harusnya kan 61, tapi kan kalian belum nih. Masih 52. Nanti saya bisa langsung send to 6 gitu. Udah send to 6. Kalian ntar di sini ada, jadi langsung. Gitu deh. Oke ya. Kelas saya tutup. Dari tadi kelas saya tutup. Kita lanjutkan besok. Yang belum komen silakan komen sebelum pukul 9.50. Oke. Sampai ketemu. Berarti besok kuliah ya, tutorialnya setelah kuliah. Kita kurang berapa sih? Biar kita on track gitu. Jadi besoknya tutorial ya, tutorial. Pergeseran fungsi gitu sama apa. Masih banyak guys. Kita ngebut seperti kereta. Oke deh. Kita kuliah, jangan lupa bukan tutorial. Jadi sampai ketemu besok. Saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.